Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Afendi. Saya dari kelas A, Prodi Teknik Industri. Saya di sini ingin menjelaskan tentang temperatur dan pengendali temperatur. Temperatur lingkungan kerja dan tubuh manusia adalah di dalam lingkungan kerja, temperatur tubuh manusia berbeda-beda, sehingga manusia harus menyesuaikan temperatur tubuh di dalam keadaan yang normal saat di lingkungan pekerjaan, karena fisik yang diterima manusia berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan kondisi fisik ketika di suatu pekerjaan atau di tempat kerja. Oke, selanjutnya manusia memiliki ambang batas atau NAB, situasi yang dapat dihadapi oleh tenaga kerja dalam pekerjaan sehari-hari yang tidak menyakiti dan mengganggu kesehatan waktu kerja 8 jam seharian. NAB terendah untuk ruangan kerja yaitu 25 derajat untuk beban kerja yang berat, dan NAB tertinggi adalah 32,2 derajat untuk beban kerja yang ringan, tergantung pada beban kerja itu sendiri. Jadi di ruangan kerja itu ada nilai terendahnya dan nilai tertingginya. Nilai terendahnya yaitu 25 derajat dan nilai tertingginya adalah 32 derajat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal beban kerja. Yang pertama adalah tugas-tugas tes atau meliputi tugas yang bersifat fisik seperti stasiun kerja, tata ruang seperti kerja, kondisi lingkungan kerja, sikap kerja, cara angkat beban yang diangkat. Tugas yang bersifat mental meliputi tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, emosi pekerjaan, dan sebagainya. Terus selanjutnya yaitu nomor 2, organisasi kerja, yang meliputi lamanya waktu kerja, terus waktu istirahat, shift kerja, sistem kerjaan, dan sebagainya. Dan selanjutnya yang nomor 3, lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini terdapat memberikan beban tambahan yang meliputi lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja kimiawi, lingkungan kerja biologi, dan lingkungan kerja psikologi. Itu. Jadi di faktor-faktor eksternal beban itu ada beberapa metal-metal atau beban kerja yang meliputi sebagian itu. Dan ada lagi faktor-faktor beban kerja, ada 2, yaitu faktor somatis seperti jenis kelamin, umur, masa tumbuh, status gizi, kondisi kesehatan, dan sebagainya. Faktor yang nomor 2 adalah psikis seperti motivasi, persepsi, pernyataan, keinginan, kepuasan, dan sebagainya. Jadi faktor-faktor beban kerja ada 2, yaitu antara jenis kelamin dan sebagainya, dan faktor-faktor motivasi seperti kita ingin memotivasi suatu karyawan atau. Dan selanjutnya pengukuran suhu dan kelembapan. Pengukuran dan suhu kelembapan itu adalah suatu termometer untuk mengukur suhu dan kemampuan pengukuran pada kelembapan 10 dan 90 RH dan rank suhu minimalnya itu 20 sampai 60 derajat Celcius. Sebelum pengukuran dipastikan bahwa pada area tersebut terdapat sumber area atau proses kerja panas atau dingin
dapat diambil setiap 15 menit selama operator bekerja. Alat ukur denyut jantung menggunakan pulsmeter seperti itu. Jadi di sini ada alat ukur, yaitu alat ukur termometer, yaitu untuk mengukur suhu dan kelembapan di suatu ruangan pekerjaan. Jadi gitu. Dan tingkat kelembapannya adalah 10 sampai 90 dan minus suhunya itu 20 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Gitu. Selanjutnya, tekanan panas. Tekanan panas dalam satu ruangan. Tekanan panas adalah beban iklim yang diterima manusia saat beraktivitas pada lingkungan yang panas, sehingga timbullah beberapa faktor yang dari suhu udara, kelembapan udara, kecepatan gerak udara, dan panas radiasi yang dipadatkan dengan produksi panas oleh tubuh yang menimbulkan heat stress, tidak nyaman dan keselamatan kerja itu sendiri, walaupun hal tersebut tidak merugikan kesehatan tubuh itu sendiri. Jadi di dalam ruangan itu ada tekanan panas yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tentang suhu udara, kelembapan udara, kecepatan gerak udara, dan panas radiasi yang dipadatkan produksi panas oleh tubuh. Jadi gitu. Jadi di dalam ruangan itu ada beberapa faktor itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab penukaran panas. Yaitu ada 4, apa saja? Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik. 4 faktor penyebab penukaran panas, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan penguapan. Apa itu konduksi, radiasi, konveksi, dan penguapan? Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi ialah penukaran panas antara tubuh dan benda-benda di sekitar melalui mekanisme satuan atau kontak langsung. Jadi konduksi itu yaitu penukaran panas pada tempat kerja yang dialirkan oleh benda-benda di sekitar kita pada saat bekerja. Terus yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah penukaran panas dari benda dan lingkungan melalui kontak udara dengan tubuh. Jadi kalau konveksi bedanya dengan konduksi, kalau konveksi itu penukaran panas dari suhu udara. Contohnya kayak penguapan di satu ruangan kayak gitu dengan benda yang panas kayak gitu kan ada uapnya, itu menyebabkan konveksi. Terus selanjutnya yang nomor 3 adalah radiasi. Radiasi adalah setiap benda yang termasuk tubuh manusia selalu mengecamkan gelombang panas. Itu satu radiasi yang mengecamkan pada gelombang panas itu, kayak radiasinya tubuh kayak gitu kan bisa terjadi, kayak tergantung dari suhu benda di sekitar kita, tubuh menerima atau kehilangan panas lewat maksimum radiasi kayak gitu sih sebenarnya. Terus yang keempat yaitu penguapan atau evaporasi. Manusia dapat berkeringat dengan penguapan di permukaan kulit atau melalui paru-paru tubuh. Kehilangan panas untuk penguapan. Jadi kalau penguapan itu biasanya kayak kita sendiri kayak keringatan, kena keringat kayak gitu loh. Jadi
keluarlah keringat, dan dari paru-paru kayak basah kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu faktor yang mengurangi tekanan panas. Yang pertama indoor climate, yang kedua aklimatisasi, yang ketiga usia, yang keempat kondisi fisik jenis kelamin, yang kelima etnis, yang keenam yaitu status gizi. Jadi apa itu dari 6 faktor mengurangi tekanan panas? Akan saya jelaskan. Yang pertama adalah indoor climate, yaitu suatu kondisi fisik sekeliling di mana kita melakukan suatu aktivitas tertentu yang meliputi hal-hal seperti temperatur udara, temperatur permukaan sekeliling, kelembapan udara, dan aliran perpindahan udara. Jadi seperti itu. Jadi di indoor climate ini ada suatu pertukaran di mana kondisi fisik di sekeliling kita saat waktu kita bekerja, jadi itu. Terus yang kedua adalah aklimatisasi. Aklimatisasi adalah suatu proses adaptasi psikologis yang ditandai oleh pengeluaran keringat yang meningkat. Seperti kayak kita panik kayak gitu kan, kayak denyut kan terlalu tertekan kayak gitu, jadi kayak mengeluarkan keringat kayak gitu. Terus yang ketiga adalah usia. Usia adalah makin tua makin sulit merespon panas karena penukaran efisiensi kardiovaskuler jantung gitu. Jadi kalau tua itu untuk merespon panas itu sangatlah sulit gitu. Ini gitu. Terus yang keempat yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik yaitu ketika kondisi fisik makin fit, kondisi fisik tubuh makin mudah merespon panas. Jadi ketika kita nggak fit dalam kondisi itu susah untuk merespon panas. Tapi untuk kondisi fisik kita baik itu sangat mudah untuk merespon panas itu tersebut. Jadi itu. Yang kelima yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin yaitu kemampuan individu untuk bekerja di lingkungan panas juga dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ya, jadi kalau laki-laki untuk bekerja di indoor itu ya bisa, terus di outdoor itu ya juga bisa. Jadi laki-laki mau perempuan ya juga bisa, tapi ada kemampuannya sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi kalau laki-laki ya ada kemampuannya, kalau di panasan ya tetap kuat. Kalau perempuan biasanya kuat tapi cepat melemah dalam kondisinya, jadi gitu. Terus yang keenam adalah etnis. Etnis pada respon panas itu berada dengan etnis lain. Misalnya antara etnis Arab, etnis Eropa, yang di panas itu sangat merupakan perbedaan diet atau pola makan pada kedua etnis tersebut. Jadi ada dua etnis, yaitu etnis dari Arab dan etnis dari Eropa. Jadi itu merupakan kondisi etnis saat merespon panas itu untuk
perbedaan diet atau pola makan itu untuk untuk menghilangkan kayak lemak kayak gitu, seperti itu. Terus kita lanjut slide. Oke, baik. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu tentang resiko tekanan panas. Jadi di sini saya akan menjelaskan resiko tentang tekanan panas. Apa itu tekanan panas? Resikonya yaitu untuk resiko tekanan panas yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama adalah gangguan perilaku dan formasi kerja seperti terjadinya kelemahan, sering melakukan istirahat, kayak gitu. Terus yang kedua, hidrasi. Hidrasi yaitu kekurangan cairan pada tubuh yang mengakibatkan bibir pecah-pecah. Jadi kayak kita itu kurang minum kayak gitulah. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah head rush. Head rush yaitu terjadi kulit kering atau bilang keringat pada kulit. Jadi kayak kita itu kayak keringat yang nggak bisa keluar kayak gitu loh. Jadi kulit kita kayak kering kayak gitu, seperti itu. Terus yang keempat adalah head cramps, yaitu kekurangan garam nutrisi yang mengakibatkan kejang-kejang otot bagian tangan maupun kaki. Terus selanjutnya yang kelima adalah head syncope atau fainting, yaitu tidak mengalirnya darah ke otak dengan mengakibatkan kurangnya paparan suhu tinggi. Jadi yang kelima ini ketika kita kekurangan aliran darah ke otak itu seperti kita itu pusing kayak gitu. Terus yang terakhir yang keenam, head exhausting, yaitu keadaan ini terjadi apabila tubuh kehilangan terlalu banyak cairan, jadi kehilangan banyak cairan atau kehilangan garam. Jadi kita itu kayak berkeringat terus gitu loh. Jadi ibaratkan nggak bekerja pun terus keringatan terus, jadi kayak kita itu kekurangan cairan, seperti itu. Terus lanjut. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengendali tekanan panas. Apa itu pengendali tekanan panas? Itu lanjut. Jadi untuk pengendali tekanan panas, yaitu yang pertama mengatasi tekanan panas terhadap pekerjaan. Yang pertama, menyediakan air bagi tenaga kerja untuk menghilangkan panas yang mengakibatkan heat stress. Maksimal 1 gelas yaitu 200 cc setiap 20 menit sampai 30 menit. Jadi itu. Yang kedua, memberikan peraturan pada para pekerja agar tidak melakukan kegaduhan yang membuat tekanan lingkungan menjadi panas. Jadi yang kedua ini pekerja itu ditekankan untuk tidak untuk menggerombol dalam satu ruangan itu. Jadi ya kayak kita dipisah-pisah biar tekanan panas itu teratur gitu. Jadi gitu. Terus selanjutnya baiklah. Selanjutnya pengendali heat stress dengan cara aklimatisasi, yaitu menyesuaikan tubuh tenaga kerja sebaiknya dilakukan secara
bertahap agar tenaga kerja tidak kebingungan saat mau melakukan pekerjaan. Maka dari itu tenaga kerja harus diberi sosialisasi tentang resiko dan bahayanya lingkungan kerja tersebut. Jadi ketika ada pegawai baru masuk, kita itu harus mensosialisasikan, memberitahu apa saja resikonya, apa saja yang harus dihindari. Jadi saat bekerja itu tidak stres, jadi gitu saat pekerjaan, jadi gitu. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya juga minta maafnya sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.